maka biasanya damir itu kembali kepada yang lebih dekat. Di sini ada Allah dan Adam. Lafaz Adam lebih dekat daripada damir pada surat itu dibanding daripada Allah. Maka para ulama tahu mengatakan ala surati Adam, bukan suratillah. Bukan suratillah, bukan gambar seperti bentuk Allah, tapi adalah bentuk Adam sendiri. Itu kata sebagai fa'innahu la yufhamu minas surati illa al-lawn wasyaklu, maka sungguhnya tidak dipahami daripada rupa itu kecuali warna dan bentuk, walhayatu dan keadaan. Fayusabbitu lillahi ta'ala mitra dalika, maka dia menetapkan bagi Allah percontohan seperti itu. Ta'ala Allahu an qawlihi uluwan kabira, maksudnya Allah daripada ucapannya sebagaimana ketinggian yang sangat agung. Artinya ini zahirnya, karena kalau zahirnya itu ya berarti Allah itu sama dengan Nabi Adam ya. Padahal hakikat Allah Subhanahu wa taala jauh daripada apa yang difirmankan ini. Kalau dia memang Allah itu kayak Nabi Adam, kalau kita katakan Adam itu merupakan gambaran daripada Allah atau penjelmaan Allah yang berbentuk manusia, maka itu terlalu kecil, terlalu hina dia mempergunakan gambarannya. Nah itu sebabnya maka dikatakan bahwa inilah yang mutasyabihat. Qala sallallahu qala min hahuna zalla man zalla fi sifati ilahiyatin, dan karena itulah telah tergelincir orang yang tergelincir pada sifat-sifat ketuhanan, hatta fil kalami, sehingga pada hakikat kalamullah waja'aluhu sautan wa harfan, menjadikan kalam Allah itu ada punya suara dan punya huruf. Ila garis dan selain daripada dengan itu, minas sifati, daripada sifat-sifat, wal qawli fihi yatul, dan pembahasan tentang ini sangat panjang. Wa kadzalika kad yaridu fi amril akhirah, dan seperti itu juga kadang-kadang datang pada urusan akhirat ini darbu amsalihi. Ini darbu amsilatin yakdzibu biha al-mulahidu, yukadzibu biha al-mulahidu, yaitu kadang-kadang pada urusan akhirat itu ada percontohan-percontohan yang menganggap bohong akan dia oleh orang-orang komunis, orang-orang mulahid, yaitu bijumu di nazrihi, dengan kebekuan pandangannya ala zahiril misal, atas zahir misal saja. Artinya karena terbatas pandangannya pada sifat yang material, pada sifat yang material, tidak melihat secara metafisikinya, metafisikanya. Yang dilihatlah fisiknya, yang kelihatan itu materialnya. Jadi mulahidin begitu, karena dia materialistis. Wa tunaqidu wa tanaqulu indahu, dan perlawanannya di sisinya. Kaqaulihi yu'ta bil mauti yaumal qiyamati fi surati kabshin amlahin fayulbahu. Yu'ta bil mauti, didatangkan dengan kematian itu, nanti artinya orang yang mati itu yaumal qiyamati, pada kiamat, fi surati kabshin, yaitu pada berupa seekor kibas, amlahin yang manis, yang tampan, fayulbahu, maka disembelih. Ini juga kan membingungkan. Semua berat orang yang mati kayak kibas dia. Kelihatan kayak kibas. Kibas itu kambing. Punya kaki 4, punya tanduk, kemudian bulu-bulunya semua tumbuh. Ini kan saya itu. Kemudian apa kita ini? Al-tawwirul mulahidu al-ihmaq, maka terpengaruhlah orang-orang melahat komunis yang bulu-bulu itu. Wa yukadzibu, dan membohongi. Maka mungkin orang itu bangun bagikan seekor kambing. Wa yastadilu bi ala qurbil anbiya, dan dia berdalil dengan kata-kata ini atas kebohongan para nabi. Itu sudah buktinya. Masa orang-orang sudah jadi tanah kok bangkit bagi kambing? Kemungkinan ini juga sebagai salah satu di dalam itu suatu ajaran yang reinkarnasi. Tadi kalau manusia menurut ajaran itu
tidak baik pada waktu hidup di dunia, pada waktu hidup yang pertama nanti bisa reinkarnasinya menjadi hewan, menjadi sampai kepada hewan yang paling hina, bahkan ada yang sampai jadi debu dan lain sebagainya. Itu terserah mereka memiliki pemahaman semacam itu. Tetapi justru kita di sini adalah dituntut untuk bisa memahami percontohan-percontohan ini sebagai salah satu media yang kita pergunakan untuk bisa memahami gambaran akhirat itu di saat kita masih di dunia, sehingga kata-kata yu'minuna bil yaumil akhir itu betul-betul kita hayati dia berdasarkan ilmu yakin. Kemudian nanti setelah betul-betul ilmu yakin ini, bagikan dia menjadi ainul yakin, bagi kita lihat akhirat itu, sehingga sampailah kita kepada hakul yakin. Nah, itu semuanya adalah tentu dengan penjelasan daripada para ulama sesuai dengan keahliannya, sehingga kita dapat diarahkanlah untuk bisa paham tentang akhirat itu sewaktu kita masih hidup di dunia, yang dianggap bahwa kehidupan di dunia ini adalah bahkan kita sedang tidur, yang kita tidak mungkin akan mengetahui secara detail tentang hakikat akhirat sebelum kita sampai ke dalam akhirat itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita pada waktu sekarang ini kita bisa paham? Tentu adalah dengan banyak-banyak mendengarkan para alim ulama membaca kitab-kitab beliau yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wa yaqulu, dan berkata, ya subhanallah, ya subhanallah, ya subhanallah, al-mautu urida wal al-mautu aradun wal qabsu jismun. Kematian itu arad, sedangkan kibas itu adalah jisim. Akaifa yang kalibul aradu jisman, bagaimana sesuatu yang sifat arad itu kok bisa menjadi jisim? Artinya begini, kalau kita katakan bahwa kematian itu merupakan suatu khayal, gambar daripada khayal misalnya, sedangkan suatu yang ada material, bagaimana mungkin khayal itu bisa menjadi material? Bagaimana mungkin suatu mimpi itu menjadi satu kenyataan? Misalnya kita bermimpi dipukul babak belur oleh orang. Nah, apakah mimpi kita dipukul babak belur oleh orang itu menyebabkan kita begitu jaga ada tanda-tandanya atau tidak? Nah, menurut teori daripada orang komunis tidak mungkin, karena dia dalam mimpi. Kita sakit, boleh juga kita sakitan pada saat itu, tapi begitu kita sudah bangun, ternyata periksa tidak ada luka, yang demikian tidak sakit. Nah, beda seperti yang dialami oleh seorang ulama yang pernah menghina kitab Ihya Ulumuddin ini di Maroko, di Maghrabi. Dia bakar kitab beliau dengan sebanyak-banyaknya, dibakar Ihya Ulumuddin ini, dibakar. Akhirnya salah seorang daripada mereka itu bermimpi. Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab memukul ulama lah yang membakar kitab Imam Ghazali ini, Ihya Ulumuddin ini, sampai di babak belur. Akhirnya dalam kisah itu diceritakan bahwa ternyata Abu Bakar Siddiq yang mengatakan, ya Rasulullah, mungkin orang itu dia salah paham, belum paham benar tentang isi daripada Ihya Ulumuddin, makanya dia menghinanya, meremehkannya. Kalau begitu suruh saja Umar bin Khattab berhenti memukulnya. Akhirnya dalam mimpi itu dia berhenti. Umar bin Khattab memukul orang tersebut karena dikenal Rasulullah. Akhirnya keesokan hari kelihatan bekas pukulan Umar bin Khattab di tubuhnya, tubuh ulama ini kelihatan betul sampai di babak belur. Maka dia disuruh bertobat. Untuk bertobat, cari lagi kitab Ihya Ulumuddin, perbanyak sebagai pengganti daripada apa yang sudah dibakar-bakar itu. Nah, inilah sebagai salah satu contoh
memang kadang-kadang mimpi itu bisa menjadi suatu kenyataan. Coba dibaca kisah daripada Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang orang yang dimimpikan. Dia mimpi, dalam mimpinya dia mengalami sesuatu, sehingga dia katakan, oh, kalau kamu alami dalam mimpimu sebagai pengganti daripada apa yang sesungguhnya kau akan alami pada waktu jagamu. Nah, ketika sekarang kau alami dia pada waktu tidurmu, berarti tidak akan terjadi pada waktu jagamu. Silahkan lanjutkan perjalanan, kata daripada Syekh Abdul Qadir Jailani kepada orang tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh kaum komunis, kaum mullah adib yang materialistis itu, tidak mungkin sesuatu hayalan itu akan langsung bisa tercipta sesuai yang dihayalkan tanpa ada usaha daripada manusia itu untuk mengumpulkan materi-materi sehingga dia dapat menciptakan sesuatu yang sifatnya material sesuai dengan apa yang dihayalkan. Sehingga yang mereka bilang adalah bahwa apa yang ada di dalam khayalan itu merupakan inspirasi yang harus direalisasikan dalam bentuk suatu dengan cara berikhtiar dan berusaha. Nah, ini adalah kata daripada orang-orang komunis, ya, orang-orang komunis. Tadi kalau orang itu tidak banyak membaca seperti penjelasan-penjelasan ini, mungkin saja dia terpengaruh oleh komunis tersebut, sehingga dia mengatakan tak mungkin sesuatu yang metafisika itu akan berubah menjadi fisika. Sehingga banyaklah cara-cara mereka mengcounter apa yang dikatakan oleh para ulama yang kadang-kadang menurut orang-orang materialisme itu bersifat khayalan. Sehingga mereka pada akhirnya si komunis tidak percaya terhadap adanya akhirat. Dan percaya terhadap akhirat. Qala wa hal hadza illa mahalun, kata komunis ini. Wala, tidak ada ini kecuali dalam mustahil. Walakin Allah azza wa jalla, tetapi walakin Allah ta'ala azzala haula'il humqa an ma'rifati asrarihi, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengasingkan mereka orang-orang yang bodoh itu daripada mengetahui rahasia-rahasianya. Faqala, Allah berfirman, wa ma yaqiluha illa al-alimun, tidak akan bisa memahaminya kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang alim. Nah, ini nanti kita lanjutkan pemahaman daripada la ya'malu illa al-alim itu ayat wala yadril miskinu anna man qala ra'aitu fi manami annahu di al-kasbi bikabsin wa qila huwa hadza huwa al-waba alladhi fil ini adalah sebagai salah satu penjelasan perkembangan daripada tentang gambaran kehidupan akhirat untuk bisa kita pahami pada saat kita masih hidup, sehingga kita betul-betul ikrar yang mengatakan antuk mina bil yaumil akhir itu bisa kita tidak hanya sekedar mempercayai begitu saja, tapi menjadi suatu keyakinan yang kuat dalam hati kita. Nah, inilah sebabnya sehingga beliau banyak mengajak kita untuk memahami itu si akhirat, supaya jangan sampai ada pemahaman akhirat itu tidak pernah ada, kemudian dia tidak mau melakukan kewajiban dan justru lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang disebabkan karena apa? Tidak ada dosa, tidak ada pahala, tidak ada surga, tidak ada neraka. Itu akibatnya kalau sudah dipahami. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa nurul mustafa wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ta'ala wa bidana min al-ahya wal amwat. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika ayat kadam. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an barakan wa taqabbal muslimin wa taqabbal ba'da barakan wa summa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Benar. Pada subhanallah wa bihamdihi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.